Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam kesehatan sehat walafiat untuk melaksanakan kajian rutin pada setiap malam Ahad minggu kedua, yakni kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Haji Muhammad Harim Sanusi, yang insya Allah akan segera kita mulai. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita semua, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita dapat mencontoh dari apa yang telah nanti kita kaji. Sebelum itu, marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk teman-teman kita, sahabat kita yang telah mendahului kita, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan untuk kita semoga diberikan selalu kesehatan, diberikan kekuatan iman untuk selalu istiqomah mengkaji ilmu Allah. Mudah-mudahan persahabatan ini sampai ke menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan menjadi sahabat di dunia saja, menjadi sahabat juga di akhirat insyaallah kelak. Ila hadinah wa amalatun sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kajian kita, dan untuk Ustaz silakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Para sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuhaikum jami'an bi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka nunithana an alaika kama atnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardah falakal hamdu taradid falakal hamdu ba'da ridha. Maha benar Allah, maha suci Allah, maha indah Allah atas semua perbuatannya. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menjadi ahli syukur, terlebih nikmat iman, nikmat Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak sampai ilmu kepada kita semua kecuali semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selama ini berbuah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal soleh itu menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah memerintahkan sholat, Allah tidak ikut sholat. Kalau Allah memerintahkan seseorang mengerjakan saum, Allah tidak saum. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholawat, maka Allah lah yang mencontohkan pertama kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mencontohkan pertama kali, dan Allah Jalla Jalaluh terus menerus bersolawat sejak kali pertama sampai detik saat ini sampai seterusnya.
karena saking luhurnya, mulianya, agungnya ciptaan Allah yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat semua, para jamaah haji yang Allah berikan nikmat diundang ke tanah suci, dan yang belum diundang ke tanah suci, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala undang keluarganya, anak cucunya mampu berziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diindahkan, dirindukan, dimudahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, atau salat yang lebih pendek lagi adalah shollu ala nabi dalam setiap kesempatan. Dan mudah-mudahan kepada para ayah di sini, walaupun terlambat satu hari, selamat hari ayah. Selamat hari ayah. Kemarin saya khutbah Jumat di Pertamina Shipping itu mengambil tema hari ayah. Dan ini tanggung jawab luar biasa di sisi Allah kaitannya sebagai seorang ayah, karena ada seorang ayah yang mengadu kepada Umar bin Khattab akibat kedurhakaan anaknya. Akhirnya anak itu dipanggil di hadapan Umar bin Khattab. Kenapa kamu memberikan perlakuan buruk kepada ayahmu, kepada bapakmu? Anaknya menjawab, ayah saya terlebih dahulu durhaka kepada saya. Ayah saya terlebih dahulu durhaka kepada saya. Ayah saya tidak memilihkan ibu yang baik buat saya. Ayah saya tidak memberikan nama yang baik buat saya. Dan ayah saya tidak mengajarkan Quran kepada saya. Umar bin Khattab mengkonfirmasi itu kepada ayah anak ini. Benar, ayah mengatakan iya. Maka Umar bin Khattab menyampaikan, engkau telah lebih dulu mendurhakai anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Maka para ayah semua, dan juga di sini ada tugas kita mengingatkan itu kepada anak kita, mengingatkan kepada kedudukan Rasul Muhammad SAW. Ajak anak kita bersalawat, ajak anak kita untuk meneladani Rasul Muhammad SAW, dan pastikan pesan itu sampai kepada anak kita, sebagian pesan Nabi Yakub kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'dina. Kalau bapak kamu, ayah kamu, papa kamu meninggal, kamu itu mau menyembah siapa? Dan anak cucu dari Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan, kami menyembah apa yang ayah sembah. Dan juga Allah yang disembah oleh kakek, ayah, dan seterusnya. Artinya ada konfirmasi dari anaknya bahwa kami akan beriman kepada Allah, mempertahankan iman ini. Kalau ada konfirmasi ini dari anak kita, Masya Allah, kita bahagia, kita senang. Yang berikutnya tentunya wujud dari mengabdi kepada Allah adalah menjaga, memelihara sholat anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan betul-betul sabar. Segala upaya kita lakukan agar anak kita sholat dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang terbaik. Apapun kita lakukan agar anak kita mampu sholat. Ya, kalau perlu digotong gitu kan. Maka perintahnya untuk memerintahkan sholat kepada keluarga itu wastabir, artinya kalau kita punya satu-satunya sabar, maka satu-satunya sabar itu kita dedikasikan, kita berikan agar anak kita sholat. Maka jangan pernah bosan untuk mengajak anak kita sholat. Mau dibilang cerewet, mau dibilang ini pasti sholat lagi, atau apapun aja. Karena itulah wujud nyata dari pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara seorang muslim dan kafir, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Berikutnya kepada ayah dan
calon ayah tentunya hal yang paling juga harus kita lakukan adalah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka di akhir zaman ini kan orang betul-betul menggampang-gampangkan urusan halal dan haram ini. Dan mudah-mudahan kita terjaga untuk senantiasa dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang halal. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan kami dengan yang halal dari sesuatu dibandingkan sesuatu yang haram. Wa bi ta'atika am maksiatik, juga kayakan kami dengan ketaatan bukan maksiat. Juga wa fadrika aman siwak, dan kayakan kami dengan anugerah-anugerah Allah yang lain. Dan kami tidak menginginkan anugerah kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mudah-mudahan kita menjadi ayah yang insya Allah menyempurnakan apapun yang bisa kita lakukan buat keluarga kita, buat pasangan kita, walaupun kita menyadari ketidaksempurnaan kita. Tapi ala kulli hal Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat semua upaya yang kita lakukan untuk memastikan bahwa keluarga kita semua masuk surga bareng-bareng. Itu yang kita inginkan. Karena setiap orang boleh jadi punya kelebihan ketika menjadi seorang ayah. Ada yang hebat di nyatanya, ada yang hebat memberikan nasihatnya, ada yang hebat membersamai anaknya. Setiap orang punya karakter kuat masing-masing dalam menjalankan peran keayahannya. Nah, itu yang ingin dilakukan, dan tentunya momentum Hari Ayah ini kan jadi momentum reminder, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena orang beriman itu senang banget ingat-ingat gitu. Ingat-ingat tentang akhirat, termasuk juga kajian seperti ini nih, bagi kita semua senang banget. Bahkan di luar kajian ini, saya pribadi tiap hari mesti meluangkan waktu untuk ngaji, mau lihat sosial media, lewat YouTube, lewat kitab dan sebagainya. Artinya mewakafkan waktu untuk ngaji. Kenapa? Karena memang ruhani kita itu senang ketika diingat-ingat. Orang beriman itu ruhani kita senang kalau ada ngingetin, dan ngingetinnya kepada Allah, kepada Rasul. Itu senang. Nggak akan pernah bosan. Walaupun diulang lagi. Kenapa? Karena kabar ini sampaikanlah kabar tentang Allah, gitu. Kabar tentang Rasulullah SAW. Dan itu amat nikmat bagi ruhani kita. Nah, itu yang disampaikan Bapak Ibu semua, dan kita lanjutkan bahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang insya Allah nomor 15 sekarang ya. Yang nomor 15. Dan mari kita sama-sama bacakan hadis Arba'in Nawawiyah. Saya ucapkan dan diulangi para Bapak semua. Ini bagian dari tabaruk, ya, mengambil keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan apa yang pernah pertama kali dilafazkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang ada itu yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan semata-mata ucapan, tetapi in huwa illa wahyu yuha, tetapi wahyu yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita imla sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Bal yukrim jarahu. falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bal yukrim dhaifahu. falyukrim dhaifahu. Wa hu Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari wal Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling menggetarkan ketika membaca hadis ini, berulang kali saya membaca hadis ini, dan frase yang paling menggetarkan itu ketika menyampaikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Di sini stressingnya, fokusnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu muncul dari dalam diri kita, muncul dari iman yang ada di dalam kolbu kita itu. Dan iman itu butuh orientasi, butuh arah, butuh itijah. Arahnya itu, tujuannya itu yaumil akhir. Jadi orang itu menyatakan beriman mesti ada arahnya, ada tujuannya, yaitu yaumil akhir, kehidupan akhirat. Maka orang yang mengaku beriman adalah orang yang punya goals akhirat pasti. Jadi tujuannya itu, harapannya, orientasinya itu melampaui segala goal setting duniawi. Tentu di kantor kita sudah terbiasa tuh menjelang akhir tahun nih raker gitu kan, rapat kerja. Menjelang akhir tahun evaluasi pencapaian kinerja gitu ya. Target-target, goals duniawi yang pernah dilakukan. Dan kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah, kita juga harus evaluasi tujuan-tujuan goal setting kita di yaumil akhir. Makin kuat kecintaannya kepada akhirat, makin kuat goal setting dengan akhiratnya, maka dorongan untuk berbuat kebaikan itu besar. Jadi ketika imannya kuat, maka dia melihat akhirat itu seperti ada di pelupuk matanya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa narahu qariba, dan aku melihat akhirat itu dekat banget. Surga itu dekat banget. Bapak Ibu yang pernah dijamu oleh Allah pergi haji, kalau ngebayangin Ka'bah saat ini, ngebayangin Madinah saat ini, terasa dekat banget. Boleh jadi Bapak Ibu yang pernah haji suatu saat pernah tiba-tiba ingat Ka'bah, tiba-tiba ada ingatan kepada Madinah, lalu tiba-tiba terharu, tiba-tiba menangis gitu. Terasa dekat banget gitu. Terasa bahkan tidak hanya dekat,
ada di dalam jiwa, ada di dalam hati gitu. Maka kalau manasik haji DT kan bagaimana kabarnya? Baitullah selalu di hati kan gitu. Masih ingat nggak Pak? Gimana kabarnya? Baitullah selalu di hati kan gitu. Karena makin itulah bukti orang beriman kepada Allah, kecintaan kepada akhiratnya itu ada di hatinya. Melampaui aktivitas keduniaan. Nah, itu dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik. Dan di sini Rasul Muhammad SAW menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam. Cuma ada dua pilihan di sini. Berkata baik atau diam. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul Muhammad SAW menyampaikan, "Man yadman li," barang siapa menjamin untukku. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW menyampaikan, Pak Beni datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku menjamin atas diriku, ma baina lahyaihi, apa yang di antara dua kakinya, kemaluannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di ada dua kakinya, dan juga di antara dua lahyaihi, dua rahangnya itu, admana lahul jannah, maka aku akan jaminkan baginya surga." Dan ini memang perkara yang penting banget ya. Karena kalau saya baca buku Tazkiyatun Nafs, dosa yang paling banyak itu ada dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Karena memang setiap hari 2 juta informasi per detik itu dikelola oleh otak kita. Luar biasa ya, 2 juta informasi. Dahsyat, prosesor terbaik yang mengalahkan superkomputer saat ini adalah otak kita. Dan ada 60.000 pikiran setiap hari yang terlintas yang diproses oleh otak kita. Dan ini mendesak keluar dalam bentuk ucapan-ucapan, kata-kata. Maka siapa yang mampu mengelola kekuatan pikirannya dan menyapih antara yang positif dan negatif, dia hanya mau berpikir yang positif saja, husnuzon kepada Allah, maka mudah-mudahan kehidupannya menjadi kehidupan surgawi. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 14 itu disampaikan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Aku akan memberikan apa-apa yang kamu minta. Sesuatu yang keluar lewat lisan kita, Allah akan berikan. Wa in ta'udu ni'matallahi rasuha, dengan satu syarat, engkau mensyukuri apa yang ada saat ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal insana lazulumun kafar. Tetapi manusia itu zalim kepada dirinya sendiri dan juga kufur, nutup nikmat Allah atas dirinya. Maka kekuatan pikiran ini penting dikelola sehingga kita bisa melakukan disiplin kata. Ada orang yang ngomongnya kayak gini nih. Aduh, hari ini nih kantor parah banget. Banyak yang nyebelin. Bikin gua bete. Udah gitu, bos pakai marah-marah lagi. Padahal dia sendiri yang salah. Jalanan juga macet, ampun-ampunan. Akhirnya kerjaan gue berantakan. Pengennya sih gue kabur dari perusahaan, bobrok kayak gini. Tapi mau gimana lagi, gue kejebak di sini. Ini mereka yang tidak mampu mengelola pikirannya, mendisiplinkan lisannya. Atau ada yang menyampaikan seperti ini. Tuh, hari ini nih kantor nggak nyaman banget nih untuk saya. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga gitu. Dia lagi kurang mood, padahal dia juga yang tidak tepat merespon laporan saya.
perjalanan tidak lancar, akhirnya kerjaan saya nggak selesai. Inginnya sih saya cari pekerjaan lain, tapi belum dapat gantinya. Ini pernyataan-pernyataan yang keluar lewat lisan, dan itu mesti sebelum keluar lewat lisan diproduksi oleh pikirannya sendiri. Jadi tidak bisa mengelola pikirannya, dan akhirnya tidak bisa mengelola kata-katanya. Namun ada yang mampu mengelola pikirannya, pikirannya yang 2 juta informasi per detik itu dikelola, 60.000 pikiran yang ia setiap hari, tapi dia pilih mana hanya yang positif dan memilih kata yang positif. Dari kejadian peristiwa yang dialami, dia akan mengatakan, hari ini dahsyat banget deh. Padahal kondisinya sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2, kondisinya persis sama, tapi dia memilih kata yang positif. Hari ini dahsyat banget. Orang-orang di sekeliling aku seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesan aku. Gitu. Jadi dia anggap bos juga keren deh pokoknya. Padahal kenyataannya yang tadi, peristiwanya seperti yang disampaikan di nomor 1 dan 2. Tinggi suara sih, bos. Tinggi suara sedikit, bos, tapi reda pas aku respon dengan positif. Jalanan penuh, jadi aku bisa kerjain beberapa pekerjaan di mobil di kantor. Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan. Sambil berdoa agar Allah berikan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Nah, ini disiplin kata. Dan ini penting banget untuk kita kelola kepada pasangan, kepada anak-anak. Walaupun kadang kita menghadapi peristiwa kejadian yang nyebelin, yang ngeselin, yang membuat kecewa, yang membuat marah, dan sebagainya. Tetapi kita harus mampu memproyeksikan hanya yang baik. Husnuzon itu jadi adab kita. Dan kelola. Jadi daripada salah ucap, lebih baik diem. Tahan. Hanya kalau yang positif. Walaupun boleh jadi orang yang ada di depan kita, di sekeliling kita, memberikan respon yang nggak positif gitu. Dan ini Rasulullah SAW berpesan falyukrim, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat orang itu tidak bisa berkata baik? Karena memang ego manusia itu ingin menguasai, ingin memiliki, ingin mengatur sesuatu di luar dirinya sesuai apa yang dia inginkan. Itulah hawa nafsu itu. Yang paling berat yang harus kita lakukan, kalau Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, kalau sekiranya manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan penjara egonya itu, maka ia akan mendapatkan karunia-karunia ilmu yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hawa nafsu ini kuat banget ingin menguasai diri kita. Memenjarakan ruhani kita. Jadi lapisannya itu, Pak, hawa nafsu itu ingin menguasai peristiwa. Jadi nggak terima tuh kalau ada peristiwa di luar kita, anak kita, pasangan kita, kerjaan kantor, jalanan yang nggak sesuai dengan harapan tuh nggak terima. Maka yang ada ngeluh, yang ada marah, yang ada ngomel, yang ada mengkritik, yang ada mendebat. Karena itulah karakter hawa nafsu. Lapisan lebih dalam lagi, sebenarnya hawa nafsu ini dia ingin selalu dipuji keberadaannya. Jadi hawa nafsu itu memang ingin dihormati, ingin didengar, ingin dimengerti, ingin dimuliakan. Pokoknya dia keberadaannya, eksistensinya mesti yang paling
baik, yang paling utama, yang harus direspon oleh orang-orang sekelilingnya. Jadi itulah hawa nafsu. Berikutnya, sebenarnya apa yang ditakuti oleh hawa nafsu, dia takut tidak ada. Dia takut nggak eksis, takut. Dia takut banget tidak diperhatikan. Maka hawa nafsu itu, yang paling ditakuti hawa nafsu itu sepi, Pak. Maka manusia itu jarang orang yang mau nyepi. Gitu. Jarang orang yang mau menyendiri. Dari dulu sampai sekarang manusia ini pingin eksis. Apalagi zaman sosmed sekarang, Pak ya. Apa aja dieksiskin. Dipotoin di sana, sini, dan sebagainya, itu luar biasa. Karena ingin tampil, ingin dilihat, dan sebagainya. Ingin eksis. Padahal yang paling utama adalah justru kebiasaan kita kan diminta untuk sholat tahajud, qiyamulail sendiri sampai istighfar di waktu sahur. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Untuk apa? Untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu hawa nafsu itu dia takut kalau sepi. Hawa nafsu itu takut diketahui keberadaannya. Takut diketahui. Jadi hal yang paling berat akhirnya bagi manusia itu berani jujur kepada dirinya, itu paling berat. Maka orang yang ngaku dosanya, ngaku salahnya, itu luar biasa tuh, Pak. Mampu dia nangis, ya ngaku salah, ngaku dan sebagainya, itu luar biasa. Karena manusia memang nggak berani ngelihat kesalahan dirinya. Lapisan berikutnya lagi, lebih dalam tuh hawa nafsu itu sebenarnya dia takut tidak memiliki apa-apa. Jadi manusia itu khawatir banget miskin. Maka begitu banyak orang yang akhirnya melakukan pencurian, melakukan korupsi, melakukan tindakan-tindakan haram terkait dengan harta karena ketakutan miskin yang ada pada hawa nafsunya. Dan yang paling kalau kita gali lebih lanjut, kita tafakuri lebih lanjut, Bapak Ibu semua yang dirahmati Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, ego manusia itu yang ditakuti adalah takut mati. Takut mati. Takut takut hilang keberadaan. Itu yang paling ditakuti oleh hawa nafsu. Nah, maka ketika orang mampu mengendalikan hanya berkata baik, bentuk buahnya itu, dia ngomongnya baik, terus husnuzon, terus. Ketika ia latih itu, Pak, berarti dia sedang melatih ego hawa nafsunya supaya ikut dengan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Kalau Bapak pasti punya anak yang ABG, ya kan? Itu kan kalau lihat teenager ABG itu kan meledak-ledak tuh hawa nafsunya tuh. Wah, keinginannya, harapannya. Kenapa? Karena memang dia belum punya pengendalian untuk mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga kata-katanya nggak terkelola. Maka kalau kita punya disiplin kata, hanya berkata yang baik, yang positif, itu Masya Allah luar biasa. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang berikutnya yang Rasulullah SAW sampaikan adalah terkait dengan berbuat baik pada tetangga. Masya Allah. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Mengabdilah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan apapun saja. Wa bil walidaini ihsana, dan juga kepada kedua orang tua kita berbuat baik. Wa bidzil qurba, juga kepada karib kerabat, adik kandung, kakak kandung, paman,
sepupu dan sebagainya. Wal yatama, dan juga orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan juga tetangga dekat. Maka Imam Syafi'i menyampaikan 40 rumah. Imam yang lain yang disebut tetangga adalah yang sholat bersama di masjid yang sama, gitu kan. Ada yang menyebut tetangga itu yang rumahnya nempel dengan rumah kita, berdekatan. Wajaril junubi, juga tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, juga kolega, teman sejawat di kantor. Wasahibi bil jambi, yang selalu jalan bareng. Wabni sabil, dan juga ibnu sabil, orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan, gitu, musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba sahayamu. Kalau sekarang orang-orang yang berbuat baik kepada karyawan, kepada anak buah, kepada staf, kepada pekerja, dan itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 36. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mazala Jibril itu datang kepadaku dan nggak henti-henti. Mazala Jibril, jadi terus menerus ngomongnya itu aja. Mazala Jibril yusini, memberikan wasiat kepadaku, bil jari, dengan tetangga. Jadi obrolan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang tetangga. Hatta dzanantu, sampai aku tuh punya persangka annahu sayuwarithuhu, hendak menjadikan dia sebagai ahli waris. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat banget tuh ya. Ingat banget bagaimana kebaikan emak, kebaikan bapak itu, kalau ada sesuatu kenikmatan yang datang ke keluarga, itu mesti dikasih juga kepada tetangga. Itu kalau bapak pulang tuh, kadang dulu bapak pulang seminggu, 2 minggu, kadang sebulan pulang bawa oleh-oleh, itu mesti ketika ke anak-anaknya langsung diperintahkan tuh, nih kasih ke tetangga ini depan, tetangga samping, itu selalu dikasih. Juga ibu kalau bikin sesuatu mesti dikasih tuh. Mau bikin kolak kayak bubur kacang hijau kayak mau goreng ubi jalar kayak semua itu mesti dikasih tetangga. Sampai akhirnya apa yang terjadi yang membuat sebagian anak-anaknya kesel, karena bapak kan petani ya. Halaman di rumah itu luas di Bogor sana. Jadi tanamnya ada pisang, ada mangga, ada rambutan, ada bunga-bunga, ada macam-macam. Saking luar biasa baiknya kepada orang tua yang saya perhatikan itu, sehingga tetangga itu ngambil buah yang ada di halaman tuh nggak ada izin, bahkan udah diambil baru ngomong gitu. Pak, itu rambutan, padahal udah diambil, udah dikonsumsi, baru ngomong, bawangnya udah lewat sehari. Itu yang membuat anak-anaknya sebagian kesel kan, anaknya ada 9. Ini tetangga ini nih, ngambil buah mangga, ngambil macam-macam itu, bunga melati, bunga kenanga, ngambil apa namanya lidah buaya, ngambil. Tapi akhirnya saya perhatikan, masya Allah ya, bagaimana apa namanya kita mesti berlapang-lapang betul dengan tetangga itu. Berlapang-lapang betul sampai detik hari ini itu. Sampai ada tetangga itu sampai sekarang itu kalau datang ke rumah itu, hidangan yang ada di meja, yang ada di dapur itu dimakan gitu. Datang, ngambil piring, ngambil nasi, makan gitu. Dan itu hal yang bagi saya itu luar biasa. Mudah-mudahan kita punya
adab yang luar biasa kepada tetangga. Mazala Jibril yusini biljar, terus menerus Jibril itu berbuat baik, memberikan wasiat untuk berbuat pada tetangga. Dan tentu ketika saya sampaikan ini, dinamika bertetangga itu kan luar biasa itu. Nah, tetapi ala kuliah dengan hadis ini akhirnya ya udah deh, maafin aja, lapangkan dada, lapangkan hati dengan aktivitas bertetangga itu. Tapi kalau di Jakarta ini sekarang kan kehidupan tetangga itu semi tertutup ya. Kalau di Jakarta sekarang kalau saya lihat ya semi tertutup. Semi tertutup. Kalau di Arab kan bertetangga itu tertutup banget kan. Kalau kita lihat rumah-rumah di Arab memang tertutup banget gitu. Kalau di kampung dulu terbuka banget gitu kan. Terbuka, bahkan pintu rumah dibuka. Kalau di Jakarta saya lihat tuh semi tertutup, kecuali di tempat-tempat yang masih kampung ya, di pinggir-pinggir Jakarta saya lihat masih terbuka. Tapi aku lihat mudah-mudahan kita memberikan tazkirah buat diri kita semua untuk memuliakan tetangga kita. Dan yang terakhir, Rasul Muhammad SAW menyampaikan hadisnya yang mulia. Di sini ada satu hadis yang lain, ya Rasulullah, inna fulanah, sesungguhnya perempuan, jadi ada seorang perempuan dia menegakkan wa tasaddaq, dan dia berbuat baik, bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya itu sering mengganggu tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Ia min ahlin nar, dia selalu ngalamin baik juga bersedekah, tetapi kekurangannya fatal di tetangganya. Dan Rasul mengatakan la khairu fiha hiya min ahlin nar. Sedangkan sebaliknya wa fulanatu, dia melakukan fardu dan dia bersedekah dengan gandum. Kalau tadi sedekahnya banyak, kalau ini sedekahnya ya sesuatu yang pokok-pokok saja. Wala tu'dhi ahadan, tetap mengatakan dia min ahlil jannah. Perempuan itu adalah dari penduduk surga. Maka dari hadis ini kita bisa memberikan pertimbangan, indikator bahwa adab bertetangga. Mudah-mudahan kita semua bisa mengevaluasi hubungan kita dengan tetangga. Dan terakhir, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa beriman pada Allah dan yaumil akhir hendaklah ia menjamu krim baifahu. Rasulullah SAW menyampaikan menjamu tamu ada 3 hari. Adapun memuliakan sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya? Rasulullah SAW bersabda, sang tamu tinggal bersamanya sedang. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa 1 kali 24 pertama itu all out. Jadi yang nggak ada diadain, yang nggak ada diadain. Ngasih apa yang biasa nggak pernah kita ketemu makan tiap hari, sengaja beli kue, sengaja beli ini, beli itu untuk menjamu tamu. Normal kalau tamu itu nginep di rumah kita, maka diperlakukan sebagaimana
kita apa yang kita makan, kamu itu makan, apa yang kita minum, persediaan makanan habis. Ya, nggak ada lagi yang bisa disajikan untuk tamu yang nginep di rumah gitu. Dan itu adabnya memang 3 hari. Tentu kita belajar kepada Nabiullah Ibrahim yang luar biasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kalau makan itu nggak mau makan kecuali ngajak orang untuk makan bersama. Masya Allah, itu luar biasa ya. Kan tentunya ada yang datang, malaikat yang memberikan salam. Dan ketika malaikat datang, maka langsung diperintahkan untuk menyembelih kambing untuk memuja tamu. Dan Imam Ghazali nyampe, jadi kalau yang ada hidangkan gitu, tanpa perlu bertanya. Seakan-akan dia adalah orang yang paling mulia, yang paling kita hormati pada tamu kita. Maka Bapak Ibu semua, 3 hadis ini kuncinya adalah merawat imannya, melihara imannya, mengokohkan imannya, dan orientasi iman adalah kehidupan akhirat. Maka insya Allah muncul kebaikan-kebaikan yang banyak pada tamunya dan juga berbuat baik kepadanya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Terima kasih ada Bang. Ini ada sekitar 90 santri yang di Citayam di sekeliling rumah Al-Quran itu. Ada yang tinggal di situ. Ini masih ngontrak tuh Pak, masih sewa. Dan kita sedang melakukan penggalangan wakaf supaya bisa beli itu rumahnya. Karena dan Allahnya saya dapat dari matanya di Syafat ini ya, Masya Allah, ada ibunya, mohon maaf, ibunya itu berzina kan, menjadi pezina, tapi anaknya diikutkan untuk ngaji ya, karena himpitan ekonomi, karena himpitan ini akhirnya lemah iman, akhirnya nggak mampu mencegah dari perbuatan nista seperti itu. Tetapi aku lihat dan juga banyak pemulung dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mampu memberikan kontribusi sekecil apapun terhadap orang lain yang mampu kita lakukan. Dan hari ini saya ketemu dengan anak-anak muda, dan anak-anak muda itu menggagas setelah 2000. Dia terbersit dari satu saat pulang kampung, lalu ngasih 2000 ke anak kecil, ditolak. Nggak mau dikasih 2000 aja dia. Di kampung saya ada anak kecil dikasih 2000 nggak ibu saat ini. Akhirnya balik ke Jakarta, diajak temannya, yuk kita bikin acara namanya Gedur, gerakan 2000. Jadi datangin tetangganya, Bu, mau sedekah 2000 nggak Bu? Terserah, mau tiap hari, mau sebulan sekali. Ada tuh yang Masya Allah ya, sedekah 2000 sebulan sekali ada. Ada yang nggak mau, ya saya nggak mau ikut sedekah 2000, walaupun 2000 nggak mau, ada. Akhirnya mereka ngider tuh satu RT, ada yang seminggu 2000, ada yang sebulan 2000, dijemput, dikumpul langsung
langsung diberikan kepada orang miskin, janda, orang jompo di RT itu di daerah Sunter sana. Alhamdulillah sudah berjalan sekian bulan, akhirnya setiap Jumat bisa memberikan, saya dapat informasi ya sekitar 100 jiwa lah diberikan itu berupa paket-paket sembako. Itu dari 2000 itu gerakan, karena dia terinspirasi dari anak kecil aja nganggap remeh 2000, berarti kalau remeh orang tuh semestinya mudah mengeluarkan uang 2000. Tapi ala kulli hal, yuk mari kita sama-sama berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lillah billah billah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin barangkali sebelum ditutup doa ada waktu masih untuk tanya jawab berkaitan dengan tema ini atau yang masuk hadis Arba'in ke-15 atau mungkin yang lain, disilahkan Bapak Ibu-Ibu. Mohon izin Ustaz. Ya, Pak Puji ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Dari paparan tadi, kalau melihat hadis tadi kan seolah-olah tadi itu kalau persepsi saya bahwa ibadah sosial ini posisinya lebih tinggi ya. Tadi pertama adalah yang pertama tadi adalah berkata baik. Artinya berkata baik itu penting kepada manusia. Ya. Kedua, muliakan tetangga, berarti kepada manusia juga. Muliakan tamu, berarti juga pada tetangga. Berarti ini adalah hubungan lebih condong ke sosial. Kemudian juga ada lagi itu, tadi ada seorang yang ahli ibadah, sholat, kemudian terus puasa, tapi lidahnya pedes atau tajam gitu. Maka di situ bahwa neraka. Ada juga yang tadi yang ya ibadahnya secukupnya, tetapi mulutnya enak gitu, didengar itu, maka dia surga. Di sini kalau saya simpulkan ya Ustaz bahwa ini lebih condong sebenarnya hubungan sosial itu adalah merupakan manifestasi dari suatu keyakinan akan hari akhir. Begitu ya Ustaz. Mohon pencerahannya. Makasih. Baik. Jadi kalau kita nukil hadis arba'in yang awal itu, maratibuddin, tertib dari din itu yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Jadi itu satu paket 3 in 1. Jadi baiknya Islam seseorang, benarnya iman seseorang itu terwujud dari amal ihsan, ahsanu amalan. Dan ahsanu amalan ini pasti terkait dengan orang lain. Terkait dengan kalau suami kepada hubungan kepada istri, istri kepada suami, ayah bunda kepada anaknya, kepada tetangganya. Dan ini indikator yang utama. Maka dalam hadis yang banyak banget, saya punya kitab hadis yang bicara, yang khusus membahas terkait dengan perbuatan baik, Pak Puji. Semua perbuatan baik itu ada dari hadis Syami namanya. Tapi yang terkenal itu ada juga ada Abu Mufrad, Imam Bukhari, bahwa memang wujud dari keimanan seseorang, tauhid seseorang itu mesti baik kepada orang lain. Maka khawatirlah kalau kita punya banyak dalil, punya banyak ilmu, tetapi justru kurang ahsan kepada orang lain. Bahkan hadisnya yang terkenal banget ketika ada seorang sahabat yang itikaf, membatalkan itikafnya. Lalu ditegur oleh
sahabat setelahnya, tabiin itu, kok mau batalin itikaf gitu. Dia menyampaikan, kami dulu zaman Rasulullah SAW nih, kalau ada perkara kayak gini kami membatalkan itikaf kami. Karena Rasulullah SAW menyampaikan memenuhi kebutuhan saudara ketika sedang itikaf, sedang asik masyuk berzikir, itu jauh lebih utama dibanding itikaf setahun di masjid ini. Artinya itu jadi indikator. Jadi yang disampaikan oleh Pak Puji benar adanya bahwa ibadah sosial itu adalah buah dari iman seseorang, kualitas iman dan juga kualitas keislaman seseorang. Maka akmalul mu'minina imanan, Rasulullah bersabda akmalul mu'minina imanan, kesempurnaan iman seseorang itu ditandai ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang paling baik. Makanya satu hal yang dulu pernah dilakukan Imam Syafi'i dan biasanya dilakukan oleh ahli ilmu adalah ketika kita punya ilmu, senangnya mendebat. Dan itu pernah ada saya secara pribadi ada dalam fase seperti itu, senang mendebat. Ini tahu nih salah nih orang nih, ini salah nih orang baru belajar, ilmunya ini baru ngaji lah. Tapi omongannya itu petantang-petenteng gitu kan. Ngomongnya ini pokoknya gitu. Dulunya saya biasa mendebat itu Pak Puji. Memang dalilnya apa coba? Terus saya sampaikan dalil yang lain. Sampai akhirnya saya tafakuri satu saat, iya baik ditinggalin tuh Pak. Walaupun kita tahu posisi ini lebih baik tinggalin, lebih baik buat baik aja sama orang itu. Biar aja dia bicara dengan apa yang ingin baik, doakan yang terbaik. Itu akhirnya lebih baik seperti itu. Karena memang wujud dari iman seseorang adalah akhlak yang baik. Kalau di YouTube kan senangnya orang debat Pak ya. Di YouTube tuh orang yang viral-viral itu biasanya yang kontroversi ya, yang pro kontra gitu. Kalau saya pribadi memilih untuk meninggalkan yang gitu-itu, memang enggak, lebih baik berorientasi kepada tadi bagaimana wujud iman yang kita lakukan bisa membuat kebaikan yang lebih dari kita saat ini kepada orang lain. Demikian Pak Puji, jazakumullah, itu mengafirmasi, meresonansi apa yang disampaikan oleh Pak Puji. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Ustaz. Barangkali ada yang lain satu lagi, mungkin dari Pak Wahyudin mungkin, atau mungkin dari itu kumpulan dari Asafaat dari Citayam, atau mungkin dari Pak Nandar, atau mungkin dari Mbak Win, Pak Agung, atau Pak Beni, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Pak Ustadz terkait dengan hubungan baik dengan tetangga dan sebagainya, kalau dibandingkan di daerah lain di Jakarta agak beda mungkin ya Pak Ustadz ya. Ya. Saya ngelihatnya ya, di Jakarta itu terus terang saya rada pilih-pilih Pak Ustadz. Mendekat ke siapa dan sebagainya, karena memang beragam ya. Komunitasnya beragam. Kalau di masjid kan kita tahu ya bahwa mereka paling nggak punya ini yang sama lah. Jadi saya nggak punya pretensi apapun untuk bisa mendekat dengan mereka. Tapi untuk yang lain rasanya ini juga saya punya case yang ini ya, yang cukup bikin saya shock juga nih Pak Ustadz ya. Jadi ketika kita bangun rumah gitu ya, si kontraktornya itu dia mungkin berbuat kesalahan ya, dia parkir depan rumahnya dia, kemudian mungkin duduk-duduk segala macam gitu ya, sampai kemudian saya dimaki-maki gitu ya. Saya yang ada di kantor nggak tahu apa-apa gitu ya, dan itu terus terang bikin saya shock juga, karena sampai mau bawa ini pihak keamanan, kemudian bawa polisi segala macam. Saya bilang ini kan masalah kita juga nggak tahu gitu ya kondisinya kayak apa gitu ya.
akhirnya saya memutuskan sejak itu pilih-pilih untuk berhubungan dengan tetangga. Nah itu gimana ya Pak Ustadz ya? Karena kita nggak tahu ya hati orang gitu ya, karakter orang dan sebagainya gitu. Walaupun misalkan di sebuah komplek itu kan nggak semuanya sama dengan kita gitu ya. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Apa namanya sikap kita itu sudah ini dengan memilih-milih lah untuk bisa berhubungan baik dengan tetangga gitu. Jadi Pak Beni, saya kan baru nih setahun di sini. Itu hal seperti itu kalau Pak Beni satu, kalau saya sering di sini nih tetangga, wah, luar biasa. Jadi ada tetangga yang kita masuk duluan ya, kan ada 8 rumah gitu kan. Kita masuk duluan. Itu sebelumnya adem-adem aja, Pak. Adem-adem aja. Terus ada tetangga satu ini yang baru masuk terakhir masuk. Ya Allah, itu bikin keramaian hampir tiap hari. Ada troublemaker lagi. Itu semuanya sampai biasa sampaikan tuh, sampai ada tetangga yang tanda petik curhat kepada istri saya itu merasa terintimidasi. Padahal dia keluarga baru, punya bayi, merasa terintimidasi. Itu saya curhat sama istri. Akhirnya saya tuh senyum sama istri. Saya sampaikan, Masya Allah, Masya Allah. Artinya kita harus memberi lebih banyak dengan apa yang dilakukan. Walaupun sama istri itu pagi curhat ini lagi, ini lagi. Tapi itu artinya, makanya saya sampaikan Pak Ben itu, ketika saya sampai ke materi berkata baik ini, saya kaitkan dengan ego. Kenapa? Karena manusia ini memang pingin eksis Pak Ben, pingin hadir, pingin diakui. Bahkan semua orang harus menjadikan dia raja, dia sultan. Itu ego itu kayak gitu. Maka kalau ada perilaku tukang Pak Beni yang satu dan akhirnya responnya kayak gitu, ya memang kayak gitulah wujud dari ego Pak Beni. Padahal kita, loh kok padahal simple, sederhana, tapi kok jadi rame, jadi ini, dan itu di tetangga ya. Dekat rumahnya seperti itu, Pak. Maksudnya kan hal seperti itu bisa diomongin gitu ya. Kalau kita ya, bisa diomongin baik-baik kan secara normal. Tapi kok bisa melakukan kayak gitu, Masya Allah itu. Sampai sederhananya gini, Pak. Ada orang nih ya, masukin mobil ke rumahnya dulu, nggak ditutup tuh gerbangnya. Itu baru berapa menit langsung muncul di grup, ini siapa yang nggak tutup gerbang dan sebagainya. Ya Allah, itu baru pada orang tuh namanya pergi capek ya dari kantor, parkir dulu, entah makan dulu, mau tutupnya nanti, toh itu masih jam 8, jam 9 gitu Pak. Itu bisa ramai tuh di grup. Ya Allah ya Rabbi itu ya. Tapi itulah akhirnya kita harus memberikan support terbaik ya kan, memberi yang terbaik, berkawan terbaik. Justru kata saya ke istri deketin, ngobrol lebih banyak, silaturahmi, pokoknya dibikin happy, sehappy-happynya. Walaupun tadi istri kan tapi kan nggak ada tapi-tapinya. Tapi itulah bentuk, katakanlah amal soleh yang luar biasa. Makanya Pak Beni cerita kayak gini, saya senyum-senyum karena kalau ini bukan hanya akhirnya yang terjadi apa Pak Beni, kan satu klaster, terus ada grup WhatsApp RT. Di grup WhatsApp RT pun ramai gitu. Diramaikan gitu ya. Itu luar biasa itu, Masya Allah. Tapi itulah mudah-mudahan itu jadi ladang amal soleh ya, ladang amal soleh. Karena itulah prinsip ego tuh kayak gitu Pak. Prinsip ego itu kayak gitu. Makanya kita harus memberi banyak kepada orang yang
seperti itu. Mudah-mudahan itu akan memberikan, ya Allah memberikan hidayah, jalan hidayah. Kalau kita punya doa Pak Beni, doa pertama ke orang itu Pak. Kalau punya dia ke orang itu yang pertama Pak. Iya. Betul Pak Beni, mudah-mudahan sopnya hilang Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kayaknya waktu kita sudah melewat 10 menit dari yang ditentukan. Saya rasa cukup. Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin ditutup dengan doa sebelum kita lanjut silaturahim. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Astagfirullahaladzim. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim ala alihi qadrihi wa miqdaril azim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya ghafurur rahim irhamna, ya tawwabur rahim irhamna, ya azizur rahim irhamna, ya barur rahim irhamna, ya raufur rahim irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika abadan abada kama nawwata bi nuri syamsika abadan abadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih untuk sahabat haji sekalian, Pak Puji, Pak Beni, terutama Pak Beni yang sudah menyiapkan link untuk kajian malam hari ini. Terima kasih Pak Nandar, Pak Wahyudin dari Rumah Quran Asy-Syafaat di Citayam. Terima kasih untuk waktunya bergabung kajian malam hari ini. Insya Allah apa yang kita dapatkan mendapatkan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pegangan dalam kehidupan kita menuju ke panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silahkan dilanjut untuk silaturahim. Siap. Alhamdulillah.